Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita pada pertemuan yang keempat mengkaji kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kalinya saya mentadabburi Al-Quran sebagai panduan bagi pemula maupun bagi orang yang sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Panduan bagaimana memahami surat-surat yang ada dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Baik. Kita masih berada di muqaddimah ya, halaman ke-12 ya. Halaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min huna nasha'at fikratu kitabin yaksiru hadzal hajiza wa yuzilu hadhil 'uqbah. Dari sinilah muncul ide ya, adanya satu kitab yang akan menghilangkan sekat ini dan menghilangkan hambatan ini. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya, maksudnya sekat apa ini, hambatan apa ini? Ini kaitannya dengan yang kita baca sebelumnya. Bahwa banyak orang yang tidak merasakan nikmatnya membaca Quran. Banyak orang yang tidak mampu memahami Al-Quran sebagai mukjizat itu macam apa. Maka kemudian dalam rangka untuk membongkar, dalam rangka untuk menghilangkan hambatan-hambatan dan sekaligus memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang ingin akrab dengan Al-Quranul Karim, maka muncullah pemikiran untuk menghilangkannya dengan ditulisnya buku ini. Jadi buku ini hadir dalam rangka untuk mengcover keperluan kita semuanya, kaum muslimin di era modern ini, bagaimana bisa akrab ya, dan bisa memahami apa yang menjadi kandungan dari setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan hal itu akan menjadi landasan utama untuk memahami ayat-ayat yang terdapat di dalamnya, begitu. Fastaqarra fi wijdani an usajjila ta'ammulati. Maka menjadi kokohlah dalam hati saya, kemauan saya untuk mulai mencatat renungan-renungan saya. Jadi penyusun kitab ini, beliau ketika mentadabburi Al-Quran, ada lintasan pikiran, ada renungan-renungan ya. Hasil dari renungan itu beliau catat. Nah, ini pentingnya mencatat renungan-renungan kita ya. Wa ajma'a khulasata qiraati. Dan saya menghimpun saripati atau kesimpulan atau ringkasan dari hasil bacaanku. Jadi beliau membaca tafsir A, tafsir B, tafsir C, membaca kitab A, B, C tentang bagaimana berinteraksi dengan Quran. Itu beliau himpun. Lima katabahul mufassirun wal mukhtassun haula kitabillah. Ya. Jadi ringkasan atau hasil dari bacaanku terhadap apa yang ditulis oleh para mufassir dan orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam kajian seputar kitab Allah, seputar kitab Al-Quran.
itu saya himpun ya pengalaman-pengalaman dan apa yang disajikan oleh para ulama yang ahli ya di bidang interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Dari hasil renungan dan dari menghimpun bacaan-bacaan saya dari para ulama seputar kitab Allah ini, kemudian wa u'idu siyaghataha fi manhajin wadhihil khutwat. Kemudian saya susun ulang kembali, saya redaksikan kembali dengan atau dalam satu metode yang clear, yang jelas langkah-langkahnya. Jadi dari bacaan terhadap kitab-kitab tentang tafsir maupun yang lain itu, kemudian saya coba untuk susun ulang. Ya. Saya ungkapkan redaksinya kembali sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan dan yang bisa difahami oleh kaum muslimin di era sekarang. Itu dengan langkah-langkah yang jelas. Ini loh kalau kita mau faham tentang kandungan surat tertentu, langkah pertama ini, kedua ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi ada khutwat yang jelas. Siap, kalau jelas langkah-langkahnya, nanti orang yang membaca juga akan jelas. Ini kita sudah sampai di mana pemahaman kita terhadap satu surat. La yata'atharu fihi al-mubtadi wa la yastaghni an fawaidihi al-mutamarrisu al-mukhtassu. Ya. Bagi pemula dengan membaca kitab ini, maksudnya kitab yang saya susun ini, harapan saya tidak sulit bagi pemula. Tidak perlu terjatuh-jatuh untuk memahaminya. Jadi bagaimana ibarat orang minum minuman yang segar, ya, itu salis dengan mudah meneguknya. Jadi bagi pemula diharapkan tidak sulit, mudah untuk bisa mengakses makna-makna yang kita inginkan dari kitab ini sebagai panduan. Betapapun demikian, kitab ini tetap diperlukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah spesialis pula dalam mengkaji Quran, dalam mentadabburi Quran. Jadi bagi pemula tidak sulit, dan bagi orang yang sudah berpengalaman, ya, punya kapasitas, punya kemampuan bahasa Arabnya, punya kemampuan telaah, ini juga sangat diperlukan. Subhanallah. Saudara-saudaraku, dan kemampuan untuk menyusun satu kitab yang bisa diakses oleh orang dari kalangan pemula dan juga tetap dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah spesialis di bidang kajian Al-Quranul Karim. Ini orang-orang tertentu yang Allah bukakan dan Allah berikan taufik untuk bisa menuangkannya. Dan saya melihat penyusun kitab ini yaitu Syekh Adil Muhammad Khalil, termasuk orang yang mendapatkan karunia Allah, diberi taufik untuk bisa mengungkapkan itu dengan mudah dan gamblang, sangat membantu kita. Fahadal kitabu bimathabatil miftah alladhi yaftahu lakal bab. Ya, kitab ini kedudukannya adalah seperti kunci. Kitab ini kedudukannya seperti kunci, yang dengan kunci itu engkau akan dibukakan pintu. Kunci yang akan membukakan pintu untuk Anda. Alladzi tariju minhu ila kutubit tafasir duna rahbah. Jadi ini adalah kunci yang membukakan pintu untuk Anda, sehingga Anda bisa masuk melalui pintu itu menuju kitab-kitab tafsir tanpa kegamangan. Tanpa kegamangan. Jadi dengan kunci ini kita buka pintu, kemudian terbuka, dan kita bisa mengakses kitab-kitab tafsir tanpa rasa takut, tanpa gamang. Kenapa? Sudah punya gambaran tentang ini kandungan surat tertentu. Ini adalah ABCD. Sehingga ketika membuka kitab tafsir sudah punya gambaran secara umum tentang kandungan surat.
Karena tidak jarang ketika kita membaca kitab tafsir umpamanya, langsung membaca ayat-ayat tertentu. Dan tafsir itu ada yang panjang lebar gitu ya, dari sisi bahasanya, dari sisi nahwunya, dari sisi riwayatnya, asbabun nuzul, dari sisi yang lain. Kadang-kadang orang kurang fokus gitu untuk bisa menangkap esensi daripada makna yang dikandung oleh ayat itu. Dengan kitab ini diharapkan orang punya tasawur, punya persepsi, gambaran secara umum kandungan surat Al-Mulk umpamanya, atau kandungan surat An-Naba umpamanya. Maka ketika masuk ke dalam surat tersebut, ia tapakan demi tapakannya, step demi stepnya, ayat demi ayat itu sudah terframe, membahas tentang apa saja. Wa bimasabati awwali khutwatin ala tariqi tadabburil Qur'anil Karim. Pada waktu yang sama, kitab ini juga ibarat langkah pertama di jalan tadabbur Al-Qur'an. Jadi ini adalah kitab ibarat langkah pertama dalam menapaki jalan tadabbur Al-Qur'an. Makanya beliau kasih nama awwalu marrah, ya. Pertama kalinya atadabbarul Quran, saya mentadabburi Al-Quran. Jadi pertama kali saya mentadabburi Al-Quran. Wa in syi'ta faqul, kalau engkau menghendaki maka katakanlah, huwa bidayatun litabda'a alaqatan jadidatan ma'al Quran. Ma'al Quran. Kalau engkau ingin mengungkapkan dengan bahasa yang lain, maka katakanlah kitab ini adalah ibarat permulaan mana akan membangun bentuk hubungan yang baru Anda dengan Al-Quran. Ya, mungkin kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mentadabburi Al-Quran. Ya kan? Kitab ini akan membangun hubungan yang baru lagi. Ya. Gaya hubungan yang lebih spesifik lagi dengan Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Akhil qari, saudaraku pembaca, hadhihi bidha'ati wa in kuntu qalilal bidha'ah. Inilah kalau orang pedagang itu, inilah barangku, barang daganganku. Walaupun barang dagangan saya sedikit, nggak banyak. Maksudnya, inilah yang dapat aku sajikan. Inilah yang mampu aku sajikan. Walaupun saya terbatas dalam kemampuan saya untuk menyajikan yang terbaik yang saya sanggupi. Tu'radu 'alaika wa hadhihi banatu afkari ahdaituha ilaika. Jadi, aku hadiahkan ini, buah pikiranku kepadamu. Ya. Kemudian beliau meminta kita sebagai pembaca ketika membaca kitab ini, harapan beliau adalah fa in sadafat qabulan fa imsakun bima'ruf. Nah, kalau kitab ini mendapatkan penerimaan, ya, kitab ini mendapatkan penerimaan, maka silahkan dipertahankan dengan ma'ruf. Pegang dengan ma'ruf. Pegang teguh dengan baik. Wa illam yakun fatasrihun bi ihsan. Kalau sekiranya kitab ini tidak membuat Anda berkenan, membuat pembaca yang mulia berkenan, maka silakan lepaskan dengan cara yang baik. Subhanallah, ini kata-kata yang sangat indah, mengingatkan tentang hubungan antara suami dengan istri. Ya, ketika seseorang menikahkan putrinya kepada calon suaminya kan gini, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrikin bi ihsan. Aku nikahkan engkau dengan putri saya, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda pertahankan dengan ma'ruf,
atau kalau tidak bisa mempertahankan dengan ma'ruf, melepaskannya juga dengan cara yang ihsan. Demikian pula kalau engkau menerima fikrah yang ada dalam kitab ini, nilai-nilai paparan, dan ini Anda bisa menerima dengan baik, maka peganglah dengan ma'ruf. Dan kalau sekiranya kurang berkenan, kurang tertarik, maka lepaskanlah dengan cara yang ihsan. Subhanallah. Wa ma kana fihi min shawabin faminallahi wahdah. Kebenaran yang ada di dalamnya semata-mata datangnya dari Allah. Wa ma kana min khata'in faminni wa minasyaitan. Dan kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu minhu bara. Sedangkan Allah dan Rasulnya lepas dari kesalahan tersebut. Wallahul musta'an. Allah lah yang diminta pertolongan. Seperti dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami ibadah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Beliau tutup, wallaha as'alu ayyaj'ala hadzal 'amala khalisan liwajhihil karim. Kepada Allah lah aku memohon agar berkenan menjadikan amal ini, jadi penulisan kitab ini, aku berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ini murni, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan wajahnya yang mulia, wa ayyaj'alahu labinatan salihatan fi sarhit tanawulat al-Qur'aniyah al-musyriqah fi ghurratil ummatil islamiyatil ariqah. Masya Allah. Dan semoga Allah menjadikannya sebagai batu bata yang layak, ya, untuk bangunan bahasan-bahasan tentang Al-Quranul Karim yang bersinar-sinar, yang menyinari di wajah umat Islam yang sangat kokoh, ya, sangat mensejarah, ya, dari sejak para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berakhir dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah muqaddimah, kemudian ditulis di sini penyusun Adil Muhammad Khalil hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Saudara-saudara sekalian, ini muqaddimah. Dan berikutnya kita belum masuk kepada kandungan Fatihah apa belum, tapi kita akan bahas terlebih dahulu tentang manhaj, metode beliau dalam menyusun kitab ini, termasuk dalam mengenalkan kandungan tiap surat yang ada dalam Quran, tahapan-tahapannya seperti apa, metodenya seperti apa, secara dasar keilmuannya seperti apa. Ya, disclaimer, intinya agar supaya pembaca yakin, agar pembaca mengetahui inilah cara yang beliau tempuh, inilah sumber-sumber yang beliau gunakan, sehingga ketika orang mengikuti ala bayyinatin minal amr, memiliki kejelasan tentang apa yang sedang ia baca. Semoga manfaat. Insyaallah kita jumpa pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang kelima. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.